Seminar pada pagi hari ini akan dibagi dalam 2 season. Season yang pertama dengan materi karakter hamba Tuhan di era digital akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hitrewa. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, membangun pelayanan di era digital, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Donald Waworuntu. Untuk itu kita langsung saja masuk pada season yang pertama. Saya akan serahkan kepada moderator dan pemateri pagi ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Gembala, sidang yang Tuhan sudah percayakan di penggembalaan masing-masing, yang sudah hadir di seminar dan KKR, seminar di pagi hari ini. Kami dari GPDI Kalvari akan memulai seminar kita pada saat pagi hari ini dengan sesi yang pertama dengan judul Karakter Hamba Tuhan di Era Digital. Dan sebelumnya itu izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Evi Ambesa, saya sebagai Ketua Pemuda di GPDI Kalvari Kupang. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya, dan saya akan memperkenalkan pemateri kita atas nama Bapak Pendeta Dr. Hitrewa MTH. Bapak Pendeta Hitrewa biasa kita kenal dengan, kalau kita di gereja biasa panggil Kak Hit. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin saya akan panggil lebih dekat karena kita sudah dekat sebagai kita biasa panggil kakak. Jadi Kak Hit ini sudah menyelesaikan studi S3-nya. Ini portofolio atau biodata singkat dari pembicara atau pemateri kita pada saat pagi hari ini. Kak Hit sudah menyelesaikan studi S3 sebagai doktor teologi di Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2019. Dan juga Bapak Pendeta Hitrewa ini adalah tamatan Sekolah Alkitab Cianjur tingkat 1 dan Sekolah Alkitab Bandar Lampung tingkat 2. Dan sejak tahun 2004, Bapak Pendeta Hit sudah melayani di organisasi GPDI sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan interdenominasi dan lintas agama atau lintas iman. Saat ini Pak Pendeta Hitrewa adalah pengurus harian Sekolah Alkitab GPDI Kalvari Kupang dan juga dosen tetap di Institut Injil Indonesia dan menjadi dosen tamu di beberapa STT atau Sekolah Teologi di Indonesia. Mungkin ini perkenalan singkat dari yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pemateri kita pada saat pagi hari ini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Haleluya. Salam sejahtera, ini perkenalan mengerikan sekali. Dia minta CV, saya kirim CV, ternyata untuk dia baca semua. Jadi minta maaf, saya sudah enak lah ini. Tapi satu hal yang dari CV yang dia bacakan semua itu harusnya kok potong-potong kayak berapa gitu. Satu yang saya harus sampaikan, jadi begini, tema karakter hamba Tuhan di era digital sebenarnya akan diseminarkan langsung oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta KC Waworuntu. Tetapi beberapa waktu yang lalu dalam perbincangan beliau memandatkan itu kepada saya. Saya bertanya-tanya kapasitas saya untuk menyampaikan tema yang berat ini apa? Harusnya kan tema begini pendeta senior yang sudah banyak makan asam garam dalam pelayanan, apalagi mau bicara di hadapan hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya kemudian menemukan satu alasan. Di hadapan saya ini lebih banyak orang-orang tua saya. Dan biasanya kita dengar orang tua, tahu begitu. Tapi hari ini saya menemukan satu alasan ketika berbincang dengan Bapak Gembala Kalvari, kenapa harus saya yang bicara. Mungkin di era ini ada ruang anak bisa sumbang pikiran kepada orang-orang tua.
Jadi secara rohani itu yang saya tangkap. Jadi saya berbicara di depan Bapak Ibu Saudara bukan karena saya doktor, bukan karena saya sekolah, bukan karena segala jabatan yang dibacakan tadi. Tapi anggaplah ini seorang anak yang sementara bicara kepada orang-orang tua soal pelayanan yang akan kita hadapi bersama-sama ke depan. Jadi itu rohnya, ya. Mari kita belajar bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Saya dari umur 19 tahun sudah menjadi pendamping gembala di GPDI Basilea Theos Kauditan. Saya dari lahir anak gembala, papa saya pendeta Gustav Rewa, yaitu calon ketua majelis pusat yang gak jadi, yaitu kakak saya yang paling tua. Beda berapa? 4 suara ya, saya waktu nonton juga, 4 suara, hampir jadi ketum ya. Sudahlah. Jadi saya kalau ditanya pengalaman dalam pelayanan cukup tahu dari kecil. Dan sampai sekarang ada dalam pelayanan walaupun dulu sempat terhilang dalam dunia yang agak remang-remang dan gelap-gelap, tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap untuk menjadi hamba Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan ini. Saya kasih pendahuluan singkat. Materi saya tidak panjang, saya justru malah berharap nanti ada interaksi jika mau bertanya atau mau mendalami sesuatu. Saya mulai dengan pertama, pendahuluan bahwa pelayanan seorang hamba Tuhan tidak pernah lepas dari pergumulan dan tantangan. Ini terus menerus. Bukan cuma hamba Tuhan, semua manusia di muka bumi tidak pernah lepas dari pergumulan dan tantangan. Papa saya merintis jemaat pertama kali, saya belum lahir, kakak saya jadi saksi. Jemaat yang pertama, sidang jemaat yang pertama terdiri dari 1 jiwa, oma-oma, umur sekitar 70 menuju 80, sehingga papa saya kalau mau berdoa tiap pagi beston cuma satu doanya, ya Tuhan jangan dulu ambil nyawanya supaya saya tidak kehilangan jemaat, kalau dia mati habislah jemaat. Untuk memberi makan anak-anaknya dia piara bebek di belakang rumah, dan kakak saya bertumbuh besar berkat jasa bebek-bebek itu, sampai bisulan karena terlalu banyak makan telur bebek. Itulah pergumulan masa itu. Tapi waktu saya bilang pergumulan dan tantangan tidak pernah lepas dari kehidupan pelayanan, artinya ada hamba Tuhan yang bergumul soal makan. Tapi berikut ketika dia sudah punya berkat untuk makan, nanti ada pergumulan yang lain. Begitu dia ada pergumulan yang lain, selesai nanti ada pergumulan dan tantangan yang lain, dan terus menerus. 2 faktor ini yang menempa dunia pelayanan untuk sampai pada bentuknya sekarang. Kita ada karena pergumulan yang sudah kita lewati, karena tantangan yang sudah kita menangi, tapi ke depan masih akan ada tantangan. Hanya ada satu respon yang harus kita ambil ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, yaitu berjuang untuk menang. Yang setuju bilang amin. Kita walaupun ada tantangan, kita harus berjuang untuk menang. Nah, dalam perjuangan untuk menang itu ada beberapa hal yang disebut dalam satu mindset umum yang namanya antisipasi. Kalau kita mau berjuang sesuatu, mau menang dalam keadaan tertentu, maka harus ada antisipasi. Sebelum kami ke Kupang sini, ke Semau, antisipasi yang pertama adalah apa? Mental, katanya panas, jadi harus tahan panas. Jadi bawa makan, bawa apa, itu namanya antisipasi. Antisipasi dalam menghadapi pergumulan adalah paham sikon terkini. Paham sikon, jangan begini, koto mau pi Semau ke mana? Saya tanya mertua saya, pendeta Karel Wawuruntu itu mertua saya. Saya tanya, Papi Semau bagaimana? Oh, waktu papi pergi itu kita naik perahu, dia cerita. Yang pergi itu Om Abraham Nenobais, pendeta Karel Wawuruntu, pendeta Victor Sumlang, pendeta Bernard Kapitan. Mereka pelayanan di sini. Udah berarti dong masih muda itu. Lalu dia bilang, ketong janjian dem perahu sore. Itu waktu mau pulang ya, mau jemput. Itu perahu datang pagi. Jadi dong tadampar entah di pantai mana, dong tidur dalam pasir.
Itu kalau zaman dulu ada selfie kita akan menemukan di Facebook. Om Abraham lagi begini deh Bapak, Wawarun tuh ada selfie, foto di dalam pasir karena tunggu ini tukang perahu. Kalau situasi itu situasi berapa puluh tahun lalu, tidak bisa lagi dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk mengantisipasi masa sekarang yang sudah berbeda. Masa depan yang juga pasti berbeda. Setelah kita paham sikon, kita paham siapa diri kita, karakter kita, bagaimana kita. Lalu apa saja tantangannya, apa saja perbaikan yang perlu diusahakan, bagaimana supaya memanfaatkan semua potensi untuk menang. Nah, sekarang ini kita sementara menghadapi yang namanya era digital. Sudah bukan 20-40 tahun lalu. Dan ini kami angkat karena melihat semau sementara menuju pada satu perubahan yang drastis. Saya tadi di bawah pohon situ masih sempat ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan dan bilang, wih berapa tahun lalu jalan belum jadi. Ya betul, saya tahun lalu datang, itu masih putus di beberapa bagian. Mobil saya, wah pokoknya harus servis pas pulang di Kupang. Tapi sekarang sudah semakin mulus. Dan dengan perkembangan transportasi dan perkembangan yang lain, maka tidak perlu membandingkan situasi 30-40 tahun lalu. 5-10 tahun lalu, bahkan 2-3 tahun lalu, perubahan itu sudah terjadi dan drastis. Jadi sebagai seorang anak berbicara kepada orang tua dan berkata kepada orang tua bahwa dunia sekarang lagi bergerak kepada bentuk yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Dan pergerakan ini belum berhenti dan malah makin berakselerasi. Makin tambah cepat dia. Nah, sekarang kita mau lihat, terus perubahan itu apa? Era digital yang seperti apa? Saya mau bilang begini sebagai anak muda. Pahamilah bahwa masa kini adalah dunia yang berbeda. Era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Era society 5.0. Apa itu? Merek Barasco, merek handphone. Era industri 4.0 itu dimulai di Jerman, di mana orang tidak lagi mengerjakan pekerjaan dengan tangan. Itu semua sudah dimekanisasi sedemikian rupa sehingga robot yang kerja. Ada yang bikin nasi goreng pakai robot, ada yang bikin mobil sekarang pakai robot, bikin kue pakai robot. Lalu di Jepang dikembangkan Society 5.0. Ini sekarang ke Kupang nih. Di Kupang sekarang, di kota yang dekat sekali dengan Ketong. Orang bawa cash sujarang. Bawa apa? Bawa kartu. Bayar ini, bayar itu, tinggal bawa kartu. Aplikasi di handphone untuk segala macam urusan. Jadi ini eranya, era digital sudah datang. Era digital adalah kondisi zaman di mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan, dipermudah dengan teknologi yang serba canggih. Ini mendukung kehidupan, artinya kalau ada orang yang tidak ikut dalam era ini dan tidak paham dengan perubahan ini akan tergilas oleh zaman. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Di dunia pelayanan terjadi, ya terjadi. Saya kasih satu fakta yang tidak enak. Di kampung-kampung mungkin belum terasa, tapi di kota sudah terasa. Di kota-kota besar, GPDI semakin merosot. Jumlah orangnya, jumlah jemaatnya, kualitas pelayanannya. Di mana-mana. Di Kupang baru masuk sebuah gereja lagi. Dengan promo yang luar biasa di media sosial dengan menggunakan segala macam teknologi. Kita bisa berkata begini, itu kan di sana. Dengan perkembangan yang sekarang terjadi, itu akan masuk ke mana-mana. Termasuk di semau, ini tidak bisa ditolak. Jadi kalau kita tidak paham soal perkembangan ini, maka pelayanan kita ke depan bisa terganggu, terdampak dengan masalah-masalah yang negatif. Nah, lalu sekarang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ini? Cara menghadapi yang paling baik adalah dari dalam. Kesiapan dari dalam.
Karena kalau ketong mau ikut kesiapan yang dari luar ini terus berubah, terus berganti. Sebentar ini, habis itu begini, habis itu begitu. Tidak ada metode yang terlalu pasti yang bisa dipegang terus menerus kalau yang dari luar. Tapi kalau yang dari dalam, itu akan mampu menjaga pelayanan kita di setiap era, di setiap pergantian masa. Boleh bilang amin? Apa itu? Karakter. Nah ini dia. Karakterlah yang bisa menjadi penyelamat. Yang bisa menjadi titik balik. Dan iblis tahu karakter seseorang bisa menjaga seseorang itu pada posisi yang baik. Contoh Daniel. Daniel di Daniel pasal 1 adalah Daniel yang berkarakter sesuai kebenaran firman. Pasal 2 masih sesuai kebenaran. Pasal 3, 4, 5 seterusnya terus dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Dia diakui Nebukadnezar, dia dipakai Belshazzar, dia ada di Raja Darius. Raja boleh berganti, tapi orang ini tidak tergantikan. Karena apa? Karena karakternya. Haleluya. Oh kita Daud menghadapi begitu banyak persoalan dan tantangan. Karakter yang mempertahankannya. Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita membangun sebuah karakter yang unik, yang bisa bertahan di setiap zaman. Yang setuju katakan amin. Tentu saja untuk ini kita akan kembali ke Alkitab. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu ini. Karakter itu apa sih? Membangun karakter itu tidak semudah yang kita omong, yang saya bicara sekarang. Saya yang ada seadanya sekarang dengan karakter saya yang begini ini, itu adalah hasil pembentukan sekian tahun bahkan seumur hidup saya. Karena karakter adalah tabiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, watak. Nah, ini terbentuk dari perilaku, jadi kebiasaan, baru dia jadi karakter. Contoh, salah satu karakter, apa karakter? Saya ambil contoh, rajin ke kebun. Itu enggak langsung begitu lahir, ini anak langsung merayap di kebun, sonde. Rajin ke kebun itu misalnya dibangun dengan cara, misalnya seorang petani, anaknya dari kecil waktu bapak ke kebun dia ikut, itu baru pertama. Melakukan sesuatu, terus menerus, lalu jadi kebiasaan. Lama-lama tidak disuruh, tidak diapa, ini orang memang rajin ke kebun. Begitu juga dengan pancuri. Pancuri juga begitu. Pernah lihat orang yang bilang, itu manusia itu memang pancuri minta ampun. Itu sonde langsung jadi pencuri. Pertama-tama mungkin lihat uang, tak cecer, ambil. Masih perilaku. Itu masih begini di jantung masih duk. Ini orang punya kok apa? Atau lihat dompet nganggur. Dompet menganggur, beta kasih pekerjaan saya ini dompet, ambil. Tapi itu masih perilaku pertama. Lama-lama karena sonde ketahuan, sonde kena hukum, lama-lama kayaknya berikut beta ambil. Berikut lihat ada orang pumangga, mangga semau paling top. Saya baru rasa seumur hidup tadi malam. Aduh enak sekali. Siapa tahu ada yang mau kasih oleh-oleh, saya tidak tolak. Amin. Bapak Gembala bilang amin. Karena kalau tidak dikasih oleh-oleh, saya datang lagi minggu depan kalau begitu. Pencuri mangga, mulai pencuri itu. Jadi kebiasaan, tanpa dia sadari tiba-tiba sudah jadi karakter. Pamarah juga begitu, ada yang pamarah di sini. Soalnya ada, ini hamba Tuhan semua, Evi. Soalnya ada yang pamarah di sini, semua penuh damai sejahtera. Haleluya. Mulai dengan perilaku jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter. Dan poin yang ketiga yang saya tulis, karakter adalah hasil internalisasi berbagai nilai yang diyakini. Jadi apa yang dipercaya, apa yang dia yakini kemudian menjadi masuk ke dalam, lalu jadi landasan berwawasan, berpikir, bersikap dan bertindak. Nah itu. Jadi hasil dari semua input masuk.
Makanya kita bisa lihat karakter orang beda-beda. Ada yang culas, ada yang curang, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang lemah lembut. Kita yang mana? Kita yang sesuai firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenapa? Next, karena kita adalah hamba Tuhan. Aduh, itu anak muda bicara enak di atas sana. Orang tua ada di bawah dia bilang begitu. Tapi siapa tahu ada harus anak yang kasih ingat. Siapa tahu harus anak yang kasih ingat. Sering kita sudah lupa karena saking sudah terbiasanya kita dengan kehidupan sebagai hamba Tuhan dan semua sudah jadi rutinitas. Sehingga karakter-karakter yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri mulai meresap. Pelan dia. Soalnya mungkinlah seorang hamba Tuhan jadi pembunuh, jadi pezina, jadi tukang selingkuh, jadi mungkinlah belum baik-baik semua ini. Tapi pelan-pelan tanpa sadar dia meresap. Ini sifat-sifat karakter dunia yang tidak sesuai jati diri. Dia meresap. Pernah lihat tisu itu, tisu rapuh. Baru taruh di dekat air begini, kasih sontong sedikit sah. Lihat itu air dia meresap pelan masuk. Nanti sebentar kita bahas apa yang menjadi masalah. Tapi ini dulu, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dalam bahasa asli dikatakan ebed. Ada yang bilang evet. Orang Yahudi dengan orang Ibrani dengan orang Arab tuh mirip. Jadi kalau orang Muslim bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih ya, karena saya bergaul lintas agama jadi harus hafal juga itu. Kalau orang Yahudi bilang Havenu shalom alaihim, hampir mirip. Evet. Bahasa Yunani bilang doulos. Artinya apa? Budak, hamba, pelayan atau pekerja yang menjadi milik tuannya, yang tidak punya hak atas dirinya. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa, apa yang dia lakukan hanya sesuai dengan kemauan tuannya. Tuan kita siapa? Tuhan. Sehingga kelakuan kita, karakter kita sudah seharusnya sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Kita buka ayat Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini mentalitas hamba. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 kita baca sama-sama. Mentalitas hamba ini begini. Sama-sama ya yang sudah dapat. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini identitas kita. Saya punya banyak cita-cita waktu masih lebih muda dari sekarang. Punya banyak keinginan. Satu yang saya tidak punya, keinginan menjadi hamba Tuhan. Papa saya bujuk segala macam cara, lu jadi pendeta sudah. Lu jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau. Karena apa? Karena saya tahu ayat ini. Papa saya menderita di pelayanan karena ayat ini. Papa saya dizolimi di pelayanan karena ayat ini. Curhat ya. Disikut kiri kanan, dicungkil kiri kanan. Dan dia hanya diam. Dipaksa mutasi.
Dia bilang, siapa yang mau hidup begitu? Saya bilang, papa saya mau hidup sesuai dengan aturan saya. Saya punya hidup, saya yang atur. Kalau mau jadi hamba Tuhan, jadi seperti papa. Untuk apa? Oh, papa tidak melawan ini begini. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Lalu papa saya bilang, begini sah, lu ikut sekolah Alkitab tingkat 1 sah, di Cianjur sana. Pis sudah, ketemu dengan pendeta Awan Datu, kenal? Di situ saya dibentuk. Saya sebenarnya tidak mau jadi hamba Tuhan, dibentuk. Bukan dibentuk dengan baik-baik, itu ditempeleng lah, dibanting lah, ditinju. Di titik saya paling sakit karena dihajar, ya karena saya bikin pelanggaran. Kok anak nakal yang tidak mau jadi hamba Tuhan terpaksa masuk sekolah Alkitab, mau harap apa? Yang lain ada alim-alim di sekolah Alkitab, saya nakal sendiri. Tapi satu titik dia bilang begini, kau mau pulang atau mau jadi hamba Tuhan, dibentuk. Sepersekian detik saya berpikir, lalu saya menimbang, aduh kalau jadi hamba Tuhan terikat dengan Tuhan punya mau. Tapi aneh bagaimana saya pun kalimat keluar, saya siap dibentuk om. Itu saya lebam dihajar. Dia pegang dada saya, dia pegang pundak saya, dia gosok dalam nama Yesus. Semua lebam hilang. Di titik itulah saya mau memberi diri diproses dengan kesadaran penuh. Kalau mau jadi hamba Tuhan harus seperti ini. Ini adalah sebuah pengingat dari seorang anak kepada orang-orang tua. Masihkah kita punya identitas itu? Masihkah kita punya identitas itu? Coba lompat ke tantangan terhadap karakter hamba Tuhan di era digital. Sebenarnya karakter seorang hamba Tuhan ketong su paham. Tiap hari Minggu ketong beritakan di mimbar gereja. Betul kok Sonde? Wah, tiap hari Minggu begitu di atas mimbar ketong paling suci sendiri. Kayak tadi malam saya habis khotbah di kamar di penginapan, saya duduk lesu. Istri saya bilang, kenapa kok lesu? Mereka bilang seperti biasa. Saya setiap selesai khotbah pasti drop, mental saya drop. Seperti tidak punya daya apa-apa. Kenapa? Baru habis tunjuk-tunjuk orang. Dan begitu selesai di kamar, itu yang saya tunjuk, balik tunjuk saya. Dia balik tunjuk saya dan berkata, lu bisa bikin apa yang lu bisa omong. Saya drop. Setiap kali saya selesai khotbah, istri saya sudah ngerti. Nah, mari berdoa sah. Kita sebenarnya sudah paham karakter Kristus itu seperti apa, tapi begitu dia ada pergeseran motivasi pelayanan, dari yang awal, mau cari jiwa, mau berguna bagi jiwa-jiwa, lalu mulai bergeser, mau cari nama. Panitia bilang, ketemu mau bikin cetak baliho, mau taruh foto kok, mau taruh nama kok. Dia bilang kalau pembicara lain silakan, tapi kalau kita tidak. Bisa saja itu menjadi godaan. Oh mau cari status. Ada seorang anak muda dari Semau sini, sekolah Alkitab di Kalvari. Saya bilang, kau mau jadi hamba Tuhan? Iya. Untuk apa? Oh supaya saya bisa top om. Kalau saya top, saya bisa jadi artis rohani om. Dia bilang, lu tanda beta, lu sonde tamat. Bukan yang baru-baru, ada beberapa angkatan lalu. Dan betul tidak tamat. Di sekolah Alkitab Kalvari minta maaf, ketat dan keras. Kalau sonde layak tamat, tidak tamat. Beta genjot. Karakter tendes babai. Saya tidak main fisik, tidak, tapi saya main aturan. Supaya jadi betul-betul, aduh kalau ini motivasi su geser, apalagi su motivasi apa? Duit. Habis suka tong. Habis suka tong. Begitu dia geser di duit, nah. Minta maaf. Jadi apa? Melayani hanya karena uang, hanya karena aduh.
Tapi yang saya jengkel juga begitu kita buka Facebook, kita dikasih contoh. Dikasih contoh oleh hamba-hamba Tuhan lain. Saya pernah lihat di Facebook ada foto diupload oleh seorang hamba Tuhan dan bilang, puji Tuhan perpuluhan hari ini. Itu puluhan juta uang di foto, diupload di Facebook. Nah, beta sebagai anak muda yang melayani baca ini, kalau tidak kuat iman bisa berpikir, wih berarti kalau jadi hamba Tuhan dapat uang begini banyak. Oh bisa melenceng. Saya di sekolah Alkitab pernah ketemu kawan. Kita kan bertanya-bertanya tuh, kenapa masuk sekolah Alkitab? Ada yang cerita karena ingin melayani Tuhan paling banyak begitu. Tapi ada yang bilang begini, waktu saya masih sekolah Alkitab tingkat 1, ada yang bilang begini, saya masuk sekolah Alkitab karena saya dipukul oleh Tuhan celaka motor. Luar biasa kok pun kisah. Tapi ada satu teman yang paling unik sendiri. Saya tanya, kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah Alkitab? Karena saya suka makan ayam goreng. Ini jawaban yang paling aneh yang pernah saya dengar. Karena saya suka makan ayam goreng. Jadi kita penasaran toh, katun tanya, maksudnya coba lu cerita. Dia cerita begini, saya orang Manado, saya pergi di Jakarta cari kerja. Numpang di rumah Bapak Gembala. Lalu saya kerja, dapat kerja puji Tuhan, masuk jam 8, pulang rumah sampai di rumah jam 8 malam. Jadi 8 ke 8. Capek kerja, dia kerja di Lembaga Alkitab Indonesia yang cetak-cetak Alkitab. Capek dia kerja, gaji tidak seberapa. Makanya dia harus numpang di rumah Bapak Gembala. Terus dia lihat itu Bapak Gembala, sabar dong. Bapak Gembala kerja justru dia banyak. Pagi berdoa, siang dia tidur. Sore dia baca-baca Alkitab sedikit, malam dia khotbah, hari Minggu dia khotbah. Tapi setiap hari ada ayam goreng di meja. Akhirnya dengan pikiran yang sangat-sangat dangkal itu dia bilang, kalau begitu daripada beta kerja dalam 8 sampai jam 8, setengah mati kerja gaji sedikit, nah beta berangkat supaya sekolah Alkitab. Katong semua satu angkatan garuk kepala walaupun tidak gatal. Aduh, lu ini bukan melenceng, belum apa-apa susah lah ini motivasi. Tapi saya yakin orang-orang tua saya di Semau tidak melenceng, haleluya. Nah kalau ada ya rasa-rasa mulai kiri kanan, nah siapa tahu ini adalah, bukan siapa tahu, pasti ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Karena kereta begitu dia keluar rel, cuma satu dia pun ujung, celaka. Tapi selama kita ada di relnya Tuhan, kita akan sampai pada upah yang kekal. Berikut, kompromi. Aduh, saya pernah di request, Brur mau khotbah toh, iya. Tolong bicara soal perzinahan, ada jemaat yang dia selingkuh, dia simpan dia punya istri di satu rumah, baru dia punya istri di rumah lain. Aduh, bagaimana? Saya bilang, Om sonde tegur. Nanti kalau saya yang tegur, nanti dia sonde ibadah leh. Cek per cek, ternyata Bapak tua salah satu orang paling kaya di situ, di jemaat. Jadi kalau tegur nanti tak kurang. Jadi itu kombinasi, kompromi gara-gara pergeseran motivasi. Nah kalau beta ju ada motivasi lain dan beta ju kompromi, beta sonde akan khotbah. Be angkat-angkat sah, habis ibadah be salam, be senyum. Puji Tuhan, siapa tahu dapat amplop dari dia. Saya sementara membangun mindset sebagai seorang anak muda. Walaupun saya di umur 19 tahun sudah mendampingi mama saya di penggembalaan. Dan waktu saya datang mendampingi, dia bilang, Hit, kau urus semua Jadi secara hukum saya gembala, tapi secara de facto kau gembala. Memang setengah mati. Begitu berdiri begini, mau khotbah bahan dari sana tentang perpuluhan, begitu berdiri begini. Aduh, ada hadir yang pemalas bayar perpuluhan ini. Ada hadir itu yang tukang cerita orang, ada hadir. Memang bingung juga. Tapi kalau kita kompromi, karakter kita yang rusak. Integritas kita yang hancur. Mari hamba-hamba Tuhan, baik kita gembala, ibu rohani, maupun pelayan-pelayan di gereja. Kita perbaiki karakter kita supaya waktu kita bicara kita tidak tahan.
dan nama Tuhan dimuliakan karena firman-Nya berkuasa. Ketika firman Allah yang murni diberitakan, jangan takut. Jangan takut, Tuhan membela firman-Nya. Loh, masih percaya itu saudara? Tuhan bela firman-Nya, amin. Politik dalam gereja, ini pengaruh besar ini. Tapi memang politik ini kalau tidak disikapi betul, lihat aja di medsos. Hamba Tuhan loh, baku kata di medsos. Betul atau betul? Anda tidak akan temukan nama saya di situ. Hati-hati. Biarlah proses politik itu secara dewasa. Kalah ya kalah, menang ya menang. Cuma seringkali yang kalah dan yang menang di atas sudah aman, yang di bawah ini merasa lebih daripada yang mereka dukung dan akhirnya melestarikan konflik. Akhirnya jemaat yang tonton kita, nah bilang dia ketua pemuda, masa dia begitu? Oh dia ketua pemuda baik-baik ini. Bilang dia kok gembala, masa begitu? Dan dikomplain. Kalau di jemaat juga ada politik-politik kecil. Ketika ketua kaum ibu diganti, itu bisa masalah itu. Kenapa ya? Bapak Gembala ini kayaknya so sentimen dan beta ya. Beta dapat ganti ya dari posisi ketua kaum ibu. Ada tidak di sini? Kalau di sini tidak ada ya. Di sana mungkin, kalau di sini tidak ada, saya tidak tahu di situ. Pokoknya itu posisi kekal, kayak Tuhan Yesus. Son boleh ganti, tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sekali dia ketua kaum pria, son usah ganti lah. Terus-terus sampai seumur hidup. Ya tidak bisa begitu. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan soal karakter. Kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terakhir saudara, apa yang bisa menjadi tantangan terhadap karakter hamba Tuhan? Kurangnya keterampilan komunikasi. Ini penting. Begini loh, khotbah saya keras. Tapi relasi pribadi saya dengan jemaat, saya berusaha untuk sebaik mungkin. Jadi jemaat di Manado yang kami layani di Sulawesi Utara, begitu saya keluar, tahun 2019 saya pindah ke Kupang, itu sedih dan masih kontak, padahal saya pikir-pikir dia masih WA, masih sayang. Saya pulang berkunjung ke sana sekitar 2 minggu yang lalu, sambutan luar biasa. Padahal saya pikir-pikir perasaan saya kalau khotbah jahat, kalau tegur langsung, tapi rupanya karena ada pembangunan komunikasi yang baik. Sehingga terpisah antara kehidupan yang dituntut dengan kehidupan yang direlasi. Nah, mari kita buka ayat untuk ini sebagai penutup. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Setelah ini mungkin 5 menit lagi saya bicara, setelah itu kalau ada yang mau bertanya atau memperdalam sesuatu saya persilahkan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seringkali kita selalu pakai ayat-ayat begini, walaupun saya dibenci, walaupun saya tidak dihiraukan, walaupun orang jengkel dengan saya, yang penting kebenaran saya sampaikan. Tapi kalau kita baca ayat 13 sampai 16, kita menemukan satu hal yang sangat penting. Sangat penting. Garam dan terang selalu dicari. Tanya mama-mama, setiap mau masak pasti cari garam. Di rumah gula boleh habis, kopi boleh habis,
Jadi bab tua pulang, bikin kopi doh, habis gula, lupa beli doh di warung. Tapi garam jarang, ya mama-mama ya. Garam disukai, karena kalau tidak ada garam sayur, lauk, sudah enak. Terang selalu dicari. Kita sampai bawa genset untuk apa? Untuk terang. Kita sambung PLN untuk apa? Untuk terang. Tidak pernah ada, beta mau jauh dari terang. Jadi sebenarnya kalau orang punya karakter Kristus, dia tidak dijauhi, dicari. Katakan amin. Tapi itu orang punya karakter Kristus, tapi kok kenapa dia dibenci? Mungkin kurang skill komunikasi. Kurang kemampuan, keterampilan untuk mengkomunikasikan itu. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Karakter bertumbuh dari dalam, membuat kita indah seperti yang saya khotbahkan tadi malam, membuat kita berkualitas, membuat kita cemerlang, lalu kita kelola dengan baik sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik dengan komunikasi yang baik. Jika begitu maka tantangan era digital akan mampu kita lalui. Haleluya. Tantangan era digital saya tutup dengan satu perspektif, cara pandang. Anak-anak muda zaman sekarang, jangankan anak muda, orang tua dari bayi sampai opa oma, itu bisa mengakses segala sesuatu dari handphone. Yang penting ada sinyal, yang penting ada uang beli pulsa data yang semakin murah, segala sesuatu dari sini. Dan lalu dia mulai lihat, orang Amerika begini ya, dompu hidup begini. Sudah usah jauh-jauh pi Amerika, langsung bisa dapat lihat sini. Begini dong, orang bapesta begini. Ada satu tukang perahu yang sudah jadi saya pun kawan. Tukang perahu, saking saya sering datang semau ini, saya sudah ada kawan tukang perahu. Saya ketemu dia, saya bilang, kau handphone mana? Saya ada telepon, kok tidak angkat? Saya ada party tuh om. Party? Anak semau sudah tahu party. Nah waktu saya goyang-goyang kan om, dong ambil saya handphone. Jadi dong curi, jadi saya beli handphone baru. Astaga, ternyata party-party, pesta-pesta yang begini-begini dulu cuma di Amerika itu. Sekarang dong bikin di semau dan katanya setiap pesta ngeri ya. Kalau jemaat GPD biasanya dong tunggu Bapak Gembala pulang dulu. Begitu, pokoknya sewaktu Bapak Gembala masih ada dong masih menyanyi. Kasih Tuhan, kasih ya. Begitu Bapak Gembala solari ya. Bento. Habis. Semoga sudah ada pekerja gereja majelis jemaat yang begitu. Jadi apa ketong? Nah kalau karakter kita tidak kita perbaiki dan kita tidak mantapkan, tantangan ke depan saya mau bilang bukan kasih takut tapi ini kenyataan. Tantangan ke depan akan lebih berat. Ketong mau kontrol ke mana nih anak? Sementara mereka sudah terpapar dengan ini teknologi informasi. Satu-satunya cara waktu dong lihat di sini pengaruh masuk, tapi dong tetap lihat dong pung gembala. Walaupun ini bilang begini, lihat Bapak Gembala begitu, Ibu Rohani begitu, lihat pekerja gereja majelis jemaat masih begitu. Paduli doh dengan ini orang-orang dong, beta tetap lihat dong. Karena memang kelakuan kita, keteladanan kita itu akan menjadi sauh, akan menjadi jangkar, akan menjadi suluh. Dan orang akan lihat kita menggarami dunia, kita menjadi terang bagi dunia. Amin. Dari mana? Dari karakter. Dengar akang ini anak muda bicara di orang tua, kasihan. Siapa tahu bisa mengetuk pintu hati. Ada yang mau bertanya? Saya serahkan dulu kepada moderator, sorry. Jangan kasih nganggur Ibu moderator. Baik, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada pembicara kita Bapak Pendeta Hitrewa. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya sebagai moderator saya juga sudah membuat kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Pelayanan hamba Tuhan tidak terlepas dari pergumulan dan tantangan. Ada banyak tantangan yang akan baik bukan hamba Tuhan saja, bahkan kita jemaat juga akan alami di era digital. Tapi dalam perjuangan harus ada antisipasi
dalam kita menghadapi era digital, yaitu dengan cara yang pertama kita tahan sikon, kita mengenal diri, kita mengidentifikasi tantangan, kita melakukan perbaikan yang kita usahakan, kemudian yang terakhir kita menetapkan potensi untuk menang. Kemudian dalam era digital juga banyak tantangan, bagaimana cara kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menghadapi tantangan di era digital, yaitu kita berasal dari diri kita atau kita mempertahankan karakter yang baik. Kenapa harus mempertahankan karakter yang baik atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus mempunyai karakter yang baik agar membuat kita bisa bertahan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan buka untuk 3 orang penanya. Kalau seandainya banyak saya akan buka 2 sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iya, baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ruben Malaipada, guru di SMP Negeri 1 Semarang Selatan, dan biasa beribadah juga di sini dan juga di beberapa tempat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, memang hari-hari terakhir ini tantangan kami orang tua, bahkan gembala dan semua, sekarang saya guru, saya tahu itu bahwa semua orang tua mengeluh hal yang sama, bahwa anak, kalau HP atur anak bisa, tapi kalau orang tua apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, itu masalah besar. Sehingga memang pengetahuan ini penting sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala ini sebenarnya sedang mengatasi masalah yang sedang terjadi dan juga sekaligus persiapan untuk mengantisipasi masalah-masalah lanjutan. Karena kalau dari bicara hamba ini Bapak Pendeta, saya hanya berpikir dalam keterbatasan saya seperti begini, kalau bukan jadi hamba Tuhan, ya kita akan jadi hamba teknologi. Dan memang mau tidak mau kita ada di dunia yang semua perkembangan teknologi menjadi kebutuhan manusia. Selain memudahkan untuk kebutuhan-kebutuhan sementara di bumi ini, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengikuti ini banyak hal, salah satunya waktu hampir dicuri oleh semua yang berbau ke arah teknologi, karena mengajak kita untuk harus berpartisipasi, dengan kata lain harus ikut. Akhirnya hampir waktu dengan Tuhan juga tidak ada. Sehingga sekarang Tuhan yang memerintah kita jadi hamba atau teknologi. Jadi ini dilema. Tapi ketika kita menemukan bahwa apa yang sedang jadi kebutuhan, tetapi kebutuhan kehidupan kekal lebih penting daripada kebutuhan hari ini tapi sementara. Jadi ini memang butuh sekali untuk pencerahan ini. Jadi terima kasih, saya hanya berpikir seperti itu. Ini kalau kita tidak hati-hati bisa jadi hamba teknologi, tetapi sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita harus tetap jadi hamba dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di zaman ini. Dan ini juga memang PR untuk saya juga terus mengkomunikasikan kepada anak-anak saya, walaupun itu di luar konteks pelajaran, tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita ada di satu dunia. Saya sering bahasakan begini Pak Pendeta, ini pencuri ini, waktu belajar dicuri, waktu doa dicuri, waktu baca firman Tuhan dicuri, waktu dengar ikuti orang tua dicuri gara-gara HP. Tetapi kebutuhan hari ini, nah ini memang mesti dibedah untuk yang lebih penting untuk kita hari ini seperti apa, yang akan membantu kita juga untuk lebih lancar untuk hal-hal rohani. Terima kasih Pak Pendeta, saya kembalikan. Ya, saya menyela moderator untuk saya berterima kasih Pak Ruben. Kayaknya kita pernah ketemu Pak ya, Pak, di sekolah kita. Tapi karena aturannya agak kaku jadi Pak tidak jadi waktu itu. Saya senang dengan tanggapan ini untuk membuka jalan bagi saya kepada materi ini. Begini, era digital ini enggak bisa ditolak, dia akan datang. Hanya bisa di-manage, hanya bisa diatur. Saya misalnya teknologi informasi ini ciri khas dari era digital, teknologi informasi. Zon bisa dibendung, sonde mungkin. Makanya tadi anak-anak lebih bisa diperintah handphone daripada diperintah orang tua, dan itu sudah jadi kenyataan. Nah, masalahnya adalah generasi yang ada sekarang yang seperti disampaikan oleh moderator tadi, generasi yang sudah berbeda, sama sekali berbeda.
Kalau generasi saya masih bisa dikerasin, generasi Pak LD, generasi X itu masih bisa dikerasin. Saya generasi milenial sudah mulai melawan. Generasi sekarang kita sudah sampai di generasi Z. Kalau saya tidak salah di Indonesia sudah sekitar 10-an juta, maaf saya harus bicara dengan data, saya lupa. Sudah sekitar di seluruh dunia sekitar 2-3 miliar orang itu sudah masuk generasi Z. Siapa ini generasi Z? Generasi yang sudah terpapar teknologi sejak lahir, lalu terpapar yang namanya relativisme postmodernisme. Ini saya kasih dia bahasa gampang. Dong itu bisa ada di gereja, tapi dong pemikiran sonde. Itu contoh. Dong itu bisa tidak nakal, bisa iya sah, tapi dong pun nakal di lain. Bahkan dalam satu penelitian saya, waktu saya disertasi doktor, ada orang ke gereja, aktivis tanpa percaya Tuhan. Dan mereka itu bisa memaklumi semua hal. Oh lu gay, santai sah. Lu homo, terserah. Lu lesbian, terserah. Lu jahat, lu begini. Dong bisa maklumi semua. Coba, gara-gara paparan teknologi informasi. Kalau ketong tidak tahu ini, ketong anggap saya ini anak-anak, deng handphone. Ketong sun tahu, sementara dong pun pikiran dibawa ke arah yang sangat jauh berlawanan dengan apa kata firman Tuhan. Terima kasih Pak atas pendalaman ini. Jadi inilah kondisi kita. Mari kita bersiap bersama. Masalahnya anak-anak ini dikerasin lebih pintar dari orang tua. Betul gak? Ada yang sudah pernah mengalami? Ketong satu kata dong 50 paragraf. Karena mereka dididik oleh internet. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan. Anak-anak saya sekarang jatuhnya generasi alfa. Sudah lewat Z, alfa, balik ke A. Anak saya saya harus bawa kapan-kapan. Syira ini umur 6. Dia bisa bahasa kerennya elaborasi lingkungan. Dia bisa menilai, papa tuh begini, opa itu begitu. Lalu, hei anak, dari mana? YouTube. Ngeri. Nah, begitu ketong sonde ada karakter, mereka akan lost. Hilang pegangan, lost. Tapi kalau masih ada hamba-hamba Tuhan di Semau yang mau setia dengan karakter Kristus sesuai firman, mereka akan punya pegangan. Dan mereka tidak akan terhilang. Optimis, mereka akan pintar, melek teknologi, tapi tetap setia dengan Tuhan. Ini optimisme kita. Makasih Pak. Baik, masih ada pertanyaan? Terima kasih kesempatan untuk saya untuk mau memberikan suatu pertanyaan. Mohon maaf kalau tadi saya terlambat, tapi saya dapat materi sedikit berbicara mengenai karakter. Di dalam 1 Timotius itu berbicara mengenai pelayan, ya bagaimana syaratnya kita menjadi pelayan dan diaken. Jadi menjadi pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan bahwa untuk kita bertahan dari pelayan di era digital yang mempengaruhi hidup kita, kita mulai dari karakter yang dari dalam supaya kita bertahan tidak terpengaruh. Jadi begini, seandainya kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, majelis pelayan sudah terlanjur memiliki karakter yang baik, tidak sesuai dengan syarat dalam 1 Timotius 3 berbicara tentang syarat bagi diaken jemaat dan syarat bagi diaken, ya. Memiliki suatu karakter yang tidak baik, ya. Ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Seperti sebagai seorang gembala, kalau saya lihat pelayanan di sini saudara, di Pulau Semau, karena saya dari Sulawesi Utara, Sangir Talaut, merantau di Papua, sekolah Alkitab di Merauke, ketemu suami saya dan kami kembali pelayanan.
Jadi saya melihat ada pelayan Tuhan begitu semangat, begitu setia, begitu berapi-api, ya. Tetapi tiba-tiba lama-lama dia merosot dan merosot pelayan Tuhan, ya. Jadi menjadi pertanyaan saya, kalau seandainya karakter dari dalam sudah terpengaruh dengan dari luar, kami sebagai gembala sidang, ibu gembala sebagai gembala mempercayakan pelayanan ataupun kami sendiri ya memiliki suatu karakter yang tidak baik sesuai dengan syarat diaken dan pelayan. Bagaimana caranya dan solusinya kalau sudah terlanjur? Ya, seperti dikatakan mengenai kompromi, hal itu biasanya terjadi ya. Seperti katakan, oh jemaat ini diberkati, saya malu tegur, jadi dipercayakan untuk melayani. Supaya atau ada yang kata lain juga saya dapat dalam hidup saya sehari selama di sini, kasih dia pelayanan supaya dia berubah. Ya, itu contohnya. Ya, jadi saya mau tanya bagaimana solusinya, bagaimana caranya kalau seandainya ini sudah terlanjur agar pelayanan boleh dipulihkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Ketong lagi bicara karakter hamba Tuhan, kenapa materi tidak menyatakan, tidak mencantumkan 1 Timotius 3 ya? Padahal kan itu betul-betul itu dan di Titus. Saya tidak menggunakan materi ini, ayat-ayat ini karena ini adalah syarat yang ditetapkan Paulus kepada Timotius sebagai bekal dia membentuk jemaat di Efesus. Jadi itu betul-betul sangat spesifik. Nah, jadi pedomannya sangat spesifik. 1 Timotius 3 ayat 2 haruslah begini, tidak bercacat, suami satu istri dapat menahan diri. Ini kalau kita bedah satu persatu, sampai 1 minggu sudah habis di materinya. Saya cuma bawa intinya saja, dari dalam. Lalu prakteknya bagaimana? Karakter dari dalam, syarat itu dari dalam. Lalu prakteknya bagaimana? Kita diatur oleh 2 hal penting. Pertama, firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan dan Roh Kudus satu paket. Yang kedua, ADART. Jadi ini dia. Begitu masuk di ranah ADART, dia mulai bisa balonggar di situ. Ini saya bicara konteks gembala dulu ya, gembala. Seharusnya kan sesuai Alkitab, sonde bisa. Tapi kan dari aturan GPDI, kita tidak bicara MD atau MP. Ini ADART. ADART itu kan buku kan, bukan oknum. Tidak mewakili Bapak Abraham Nenobais, tidak mewakili Bapak John Weol, enggak. Itu mewakili kesepakatan GPDI di dalam aturan. Nanti penegasan aturan akan bergantung pada organisasi, kepada kesepakatan rapat-rapat pleno dan seterusnya. Nah ini yang membuat kita ada di ranah abu-abu kalau kita bicara soal orang lain. Karena itu materi saya selalu bicara soal diri sendiri. Oke, saya menempatkan diri kalau saya jadi gembala, saya tidak mau bilang itu gereja itu bisa. Saya tidak mau tunjuk. Tapi kalau misalnya saya tidak akan pernah pakai prinsip kasih dia pelayanan supaya dia bertobat. Tak mau balik itu. Yang ada karena dia sudah bertobat, maka dia dikasih pelayanan. Itu yang betul. Tapi saya tidak mau bilang, kodong boleh. Itu dari saya. Makanya saya bilang ini dari dalam. Sebab kalau kita mulai berpikir ada contoh yang lain, maka itu sudah bukan ranah kita. Itu ranah gereja. Ada Bapak Ketua wilayah di sini yang sepanjang obrolan saya dengan Pak Ketua, saya rasa ada motivasi yang sangat tulus untuk kebaikan pelayanan di Semau. Silahkan dikomunikasikan dalam rapat-rapat wilayah kalau memang ada masalah-masalah. Tapi dari dalam kita punya prinsip sendiri yang mandiri sesuai apa? Firman Tuhan.
Saya menangkap ketulusan dari Ibu. Terima kasih Ibu atas tanggapannya, dan semoga kita semua bisa memperbaiki pelayanan ke depan jadi lebih baik. Tadi malam saya bertemu dengan mantan anak didik saya yang gagal. Saya toel-toel dia, lu ini bikin pusing lu. Masih mau melayani atau tidak? Kalau masih mau melayani, nah bagaimana kalau sudah terlanjur? Itu dia bilang, Om saya masih mau melayani. Saya bilang, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ini menjawab pertanyaan Ibu, kalau sudah terlanjur bagaimana? Begini loh, prinsipnya begini, Tuhan selalu mengampuni dan memulihkan, katakan amin. Manusia sonde lupa. Itu masalahnya. Tuhan mengampuni, memulihkan, bahkan firman Tuhan bilang, dilupakan dosa kita. Manusia enggak. Betul Son? Beta so ampuni, Marta tahap di sini. Jadi beta bilang dia, kalau lu sonde perbaiki keadaan sekarang, bertobat dan sungguh-sungguh, nanti begitu lu melayani orang akan bilang, masa besok jadi jemaatnya dia yang begini, yang begitu dan begitu. Padahal mungkin di Tuhan sudah aman, tapi di manusia tidak bisa dilepas. Saya anak gembala, dalam catatan hidup saya hampir tidak pernah bikin salah di jemaat. Karena saya tahu dari kecil papa saya bilang, anak, papa tahu lu nakal majang bikin masalahnya di jemaat lu bikin, betul saya tidak. Jadi sampai sekarang jemaat anggap saya anak manis, padahal ada kacau balon. Munafik oke, tapi memang begitu. Pelayanan itu akan berhubungan dengan manusia. Jadi Ibu, jawaban saya, kalau sudah terlanjur bertobatlah. Ada yang terlanjur mungkin bikin salah, bertobatlah, Tuhan pulihkan, tapi harus ingat, karena keterlanjuran itu jangan marah kalau orang tidak menerima pelayanan kita. Lalu kita bilang dasar tidak ada kasih. No, kasihan. Itu manusia juga masalahnya. Kita memang harus terpaksa berurusan dengan itu karena pelayanan kita kepada manusia. Menghadapi manusia. Jadi kalau sudah sekali jadi hamba Tuhan memang jangan pernah mau merosot. Puji Tuhan, makanya kita bikin KKR dan seminar ya Om Stefan, untuk mengingatkan supaya kita sama-sama saling menguatkan. Haleluya. Supaya ada yang mulai merosot, jangan, kasih ingat, bangkit lagi. Dan ini juga pengingat bagi saya. Demikian Ibu, jawaban saya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi yang bertanya atas nama? Ibu Price, terima kasih, Tuhan berkati. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kami masih memberikan kesempatan dari Bapak Ibu Gembala Sidang, Ibu Rohani maupun jemaat yang dipercayakan pelayanan dan para pengerja. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, baik kalau tidak ada, kita akan mengakhiri sesi 1 ini dan kita akan masuk sesi yang kedua di jam setengah 11 siang. Kita akan ada snack yang disiapkan oleh panitia untuk Bapak Ibu Gembala. Kita akan bagikan kepada Bapak Ibu Gembala. Baik, untuk mengakhiri sesi 1 karena tadi kita memulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri sesi 1 ini dengan doa. Saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Stephen untuk membawa kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ajaran-Mu kepada kami sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau utus kami, memang dengan kekuatan kemampuan kami tidak bisa. Satu-satunya harus dengan cara-Mu Tuhan. Kami menerima panggilan-Mu untuk melayani Tuhan, ini tanggung jawab. Dan kami harus bertanggung jawabkan di hadapan-Mu Tuhan.
untuk melayani jiwa-jiwa untuk hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan, ya Roh Kudus mampukan kami. Kebenaran yang kami sudah terima barusan Tuhan, itu kebenaran yang sebenar-benarnya daripadamu, untuk menjadikan kami jadi hamba Tuhan yang benar, yang Engkau kehendaki berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membantah, kami tidak bisa menolak kebenaran. Kebenaran itu benar-benar daripadamu. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi seorang pelayan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Motivasi utama hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak untuk kepentingan diri, bukan karena uang. Bukan kami tidak perlu uang, itu sudah ada Engkau sediakan bagi kami. Kami hanya mau bekerja serius saja untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan saja. Kami mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup di dalam dosa, supaya mereka dipulihkan, mereka berubah. Tuhan tolong kami. Di sekitar kami jiwa-jiwa yang kami layani, mereka anggap sudah biasa dengan hal-hal yang dosa. Tolong Tuhan, dari kami sebagai pelayan dulu supaya kami mengerti kebenaran itu. Dan kami lakukan kebenaran itu. Kami jadi teladan, sebagaimana Paulus katakan, ikutilah teladanku. Kami harus jadi garam dan terang dunia. Supaya banyak orang mencari garam dan terang, itu ternyata banyak yang mencari. Kami mau seperti itu supaya banyak orang mencari kami. Supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini beban tetapi kami mau pikul. Kami mau pikul sebab kami mau benar-benar menjadi alat-Mu yang betul-betul Engkau mau, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada lain motivasi kami, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Bukan untuk saingan-saingan, bukan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Allah pagi hari ini. Lembutkan hati kami untuk terima kebenaran itu. Kami akan menyesal seumur hidup kami kalau kami tidak terima kebenaran itu. Terima kasih banyak Tuhan, pakai hamba-Mu. Pakai terus untuk jadi alat-Mu. Ada tempat-tempat yang membutuhkan juga kebenaran seperti ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia Tuhan. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, bertobat. Terima Yesus, hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih. Sesi selanjutnya Tuhan tolong supaya ada kebenaran yang murni lagi dari Tuhan untuk kami hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan. Terima kasih. Sebentar panitia sediakan berkat jasmani, makan minum, snack. Tuhan berkati ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.